jam 5 sampai jam 7 lewat. Ini baru ketemu Ana. Bangun tidur ya. Mandi bentar. Tuh. Panas. Dari Probolinggo, usia 30-an. Aktivitas sehari-hari, Mas? Nganggur. Oh. Nganggur. Nggak mungkin nganggur. Makmu ya, kayak ada lah, maksudnya kalau ada job bawa mobil. Oh ya. Keluhannya bukan cepat mancur, tapi loyo. Loyonya ceritain. Loyonya seperti apa? Loyo yang bagaimana? Lemes, pokoknya enggak susah mau berdiri itu kalau enggak dibantu lihat film. Waduh, ya. Dengerin ya, sekarang dengerin. Laki-laki ojo telepon terus ah. Wah, ganggu. Dengerin, keluarnya loyo. Kalau enggak dibantu visual, lihat apa-apa, susah begini. Ya, laki-laki harusnya nggak berpikir porno pun kalau sistem sarafnya bagus, ngacengan. Dikit-dikit begini. Keluhan bapak-bapak yang sudah sepuh waktu datang ke sini umumnya adalah nggak bisa begini atau susah begini, sehingga dibantu suka-suka lihat cewek, foto cewek seksi, film-film yang triple X kayak gitu-gitu. Nah, itu salah. Jadi seharusnya tanpa berpikir porno pun ini mudah sekali begini. Saat mudah sekali begini, ini kayak alarm, wing 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 wing, ngirimin sinyal ke sini. Baru ini ntar dipakai ajak istri main itu. Kalau ininya sudah mendominasi, mikir jorok dulu, lihat yang begituan dulu, baru ininya terdongkrak, artinya ininya lemot. Yang bagus adalah ini koneknya banget gitu loh. Memang ini sama ini saling berkaitan. Ini ngirimin sinyal ke sini, ini ngirimin sinyal ke sini. Tapi saat ini mulai lemot, ini sudah, kalau alarm tuh bunyinya udah surut, kalau senter itu sudah meredup, kalau handphone itu udah lowbat. Kalau nggak yang dibantu kayak gituan, ininya susah begini. Artinya motornya udah ngadat. Nah, ngadatnya oleh sebab apa? Satu, tidak pernah merawatnya, cuma dipakai tok. Yang kedua, boros pemakaian. Yang ketiga, nggak pernah merawat atau terlalu boros, bisa boros pemakaian. Nah, kalau borosnya kayak apa sih? Aku seminggu sekian kali sama istri. Bukan itu maksudnya boros. Sudah punya pasangan masih juga selingkuh. Sudah punya pasangan masih suka jajan. Intensitas pemakaian sudah tinggi masih suka begini, itu yang masuk kriteria boros. Kalau masalah dipakai sama istri sehari mau berapa kali, kalau memang bisa nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Bisa juga karena kurang gizi, asupannya kurang gizi, kurang bernutrisi. Gampang 4 sehat 5 sempurna. Malas olahraga juga bisa, sehingga seluruh organ di tubuh nggak agresif lagi, apalagi dia terjepit. Selain asupannya dijaga, dorong atau bantu darah masuk ke sini maksimal dengan berolahraga tapi tepat sasaran. Kalau bingung, jogging. Kalau mau lebih tepat lagi, senamku itu, terutama yang bodi atas. 2 tangan, 1 tangan, siku. 3 gerakan itu buka titik-titik untuk aliran darah ke sini lebih banyak. Ini bagus apa enggak? Tergantung dalamnya. Dalamnya banyak sekali. Mereka butuh tercukupi kebutuhannya. Jangan cuma dipakai kerja doang. Rokokmu juga deres kalau tak lihat. Ya, barusan dimatiin udah nyulut lagi ya. Ngaruh. Kalau sudah, jadi kalau ininya bagus, agresif, ngaruh nggak sih ini? Ngaruh nggak seberapa, asal pola-pola yang lain bagus. Tapi kalau pola yang lain sudah nggak bagus, itu jadi ngaruhnya besar. Kerjanya duduk melulu atau jalan terus? Duduk melulu, kontribusi darah ke sini sudah berkurang. Apalagi kalau malas olahraga. Jaringan di sini saat duduk
padat. Itu kenapa olahraga dengan posisi duduk tidak disarankan, supaya ini tidak terancam lemot. Kenapa tidak cepat mancur? Tadi kan cepat begini enggak, karena begininya pun sudah susah. Tapi saat tidak mengeluhkan pas tadi sampaikan tidak cepat muncrat, bukan karena bisa menahan, bukan. Karena gasnya lemot. Kayak kendaraan nih. Kamu suka tabrakan enggak? Enggak. Kenapa? Ternyata bukan karena pinter ngerem. Gasnya jalannya aja udah lemot. Ya enggak tabrakan, seolah-olah terselamatkan. Enggak cepat muncrat. Karena gasnya udah lemot, jalannya tertatih-tatih. Yang benar, misalnya aku enggak cepat keluar kok. Karena apa? Remmu pakem, tapi gasmu tetap harus galak. Saran selanjutnya adalah olahraga minimal jogging. Musim hujan atau sibuk di kamar 2 meter pun ruangan bisa lari bolak-balik gitu. Di teras, di halaman, di ruang tamu bisa, syukur-syukur keluar. Jogging. Kalau jogging sedikit busungkan dada, perutnya tarik ke atas. Tujuannya apa? Saat jogging begini, ini akan dapat peregangan lebih. Stretch ini yang akan membantu pembuluh darahnya meregang alami. Kemudian selain busungkan dada, tangan jangan diam. Ikut gerakin. Ayunkan. Semakin banyak otot yang bergerak, semakin banyak menimbulkan peregangan. Peregangan ini yang akan membantu jaringan dan pembuluh darah meregang secara alami. Dia ikut hukum alam, gravitasi bumi. Mengucurkan darah ke sini lebih banyak. Saat senam, kaki buka lebar, bukan hanya selebar bahu. Lebih lagi. Kenapa? Kalau untuk kebugaran, stamina biasanya instruktur olahraga atau senam suka kasih nasihat, kaki buka selebar bahu, ya. Karena tujuannya bukan fokus di sini. Karena arahanku fokusnya di sini, tapi semua dapat. Kaki dibuka lebar melebihi bahu. Selebar apa? Senyamannya. Tapi makin lebar makin bagus. Kalau nggak nyaman berarti kelebaran. Tapi jangan cuma selebar bahu. Ini semakin dibuka lebar semakin bagus. Karena dia terjepit. Kalau ini saja terjepit, artinya dalamnya itu berpotensi makin terjepit. Apalagi saat duduk begitu. Apalagi duduknya suka begini. Apalagi suka begini. Apalagi perutnya udah besar. Kalau orang Jawa bilang ketetel. Ya. Potensi mengecil jelas ada. Lemot iya. Kalau gas kamu nanti membaik, istilahku gasnya kan lemot nih. Kalau ini nanti membaik, resikonya adalah cepat metu. Karena ini nggak cepat keluarnya karena ininya lemot. Nanti kalau ininya membaik, kemungkinannya kok jadi cepat keluar. Jadi setelah dari sini nanti resepku nggak cuma untuk perawatan di gasnya, tapi terapkan juga rumusan rem. Kan belum tak kasih materi karena masnya ini ngambil rate yang low. Jadi oke, nggak apa-apa tak kerjakan, tapi rahasianya nggak tak kasih. Istilahnya aku suruh bengkeli barangnya nggak apa-apa, tapi strategi perang pikirin sendiri. Jadi tarif dipilah-pilah dan tindakan serta apa yang aku lakukan, apa yang aku berikan memang menyesuaikan tarif yang dipilih ya. Tapi tadi kan dari kemarin dia bilang mau nambah ya. Nanti materi tak kasih dan bonus lain arahan senam dan ini pengingat ini. Biasanya kalau yang awal diambil itu ya nggak dapat apa-apa. Tugasku kan sebenarnya cuma ngasih tindakan, dikasih tarif lebih lagi kalau pengen dapat lebih lagi gitu ya. Tindakannya pun beda. Kayaknya tunda dulu deh. Operasi? Bukan. Terapinya. Kan punya rencana mau operasi ya? Enggak, masih lama. Kalau saranku ya kalau udah kayak gini ngaruh soalnya. Aku sebenarnya waktu nawarin cancel atau pending itu sebenarnya untuk klien loh. Tapi yang ini tadi juga minta pending bagus. Cuma ini kan hernia ya, parah. Kalau memang ada rencana operasi dulu sampai sembuh baru bahas ini. Kalau takut tertipu duitnya tak balikin utuh. Tak kasih resep aja, gratis. Tak kasih resep untuk merawatnya gratis, nggak bayar. Ini duit tak balikin, yang udah ditransfer juga tak balikin. Ada rencana operasi dalam waktu dekat ini? Enggak. Kan kasihan aku. Kalau udah kayak gini memang beda. Nanti dibenerinnya
kalau udah penuh ya itu ya keganggu dalamnya. Meskipun nggak ganggu langsung ke organnya, saluran-salurannya kan udah kedesek-desek tuh. Nah yang tak beneri sebagian dari yang kedesek-desek itu. Ini sejak kapan hernianya? Udah lanjutin ini ya, nggak apa-apa. Sejak kecil. Sejak kecil. Kan ya namanya mungkin orang tua kan kalau udah gini jangan jogging ya. Tambah masuk semua tuh. Tambah masuk semua. Kan nggak boleh banyak getaran. Kan ini kan peregangan nih. Nah, tadi kan tak suruh gini. Nah, tadi nggak bilang, dari kemarin nggak bilang. Jadi ini sambil lari, itu kayak ngebuka yang sobek. Tambah masuk lagi. Jadi jangan jogging. Apalagi begininya berlebihan. Begininya boleh, tapi diam. Tarik ke atas, terus nanti ada saran lain. Kok kayak gitu baru bilang, maaf pemirsa saya ternyata hernia, jadi semestinya ya banyak yang hernia kesini minta dibeneri. Tapi kalau punya rencana dalam waktu dekat ini operasi itu kan takut saya. Enggak apa-apa. Dulu tuh saya pernah ke suatu tempat itu yang lagi viral. Nggak usah dibilangin siapa. Viral itu saya ke sana cuma 2 kali terapi itu ya nggak ngefek sih. Nggak ngefek. Di daerah mana? Jangan bilang. Oh itu. Ya aku tahu. Aku herannya ya, dia terkenal banget. Itu dulu belum terkenal. Belum terkenal. Nggak, sekarang kan terkenal banget ya. Jangan sebut orangnya ya. Kan terkenal. Bukan cuma di Jawa, bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Terkenal minta ampun. Tapi terkenalnya bukan hasil kerjanya. Coba lihat. Tapi apanya? Ya. Itu kan tergiur sampai 2 kali ke situ. Katanya kan nggak ngefek tadi. Iya, terus pernah saya kenal diambil di Twitter. Kan sebut siapa? Orang Jakarta. Ya ujung-ujungnya ya kan kalau ujung-ujungnya kenapa? Gini tuh apa? Begini. Loh, ngobatin kok begitu? Kalau pengen membaik, di sini tuh kayak ada selendang, kayak ada jaringan yang tipis yang membatasi usus supaya ndak turun. Itu kan robek. Saat robek dia masuk. Pakai logika. Kalau pengen sembuh ke medis, dinaikin, dijahit lagi. Itu pun masih punya resiko robek lagi. Karena memang ini jaringan yang robek, yang luka anggap aja ya. Dia robek, usus turun. Makanya orang yang suka pijat sini nggak terlalu hati-hati, sekedar pijat itu salah. Ini rawan robek jaringan di sini karena tipis. Saat tipis itu usus masuk, turun dulu pelan-pelan, lambat laun masuk, ngumpul di. Kenapa ngumpul di skrotum? Karena di situ ada rongga. Semakin nggak dibeneri, ada yang beberapa klienku gini, dari dulu segini aja kata siapa? Dia kena hukum alam juga, lambat laun turun. Kalau nggak dibeneri ya dia akan makin turun. Nggak diapa-apain turun, gravitasi bumi semakin turun. Nah, kalau datang ke gituan, mau di WC lenyap. Ya besok ya ada lagi kok sulapan. Orang itu barang yang jelas nyata sobek, turun. Pengen membaik, naikin, jahit. Itu pun saat ada getaran hebat, gerakan ekstrim, punya potensi sobek lagi. Kalau sudah pernah operasi memang harus berhati-hati, apalagi ini nggak dioperasi. Nah, nanti pas di sini pembenahannya ya sudah ngurangin efek. Karena aku harus hindari titik-titik yang berisiko. Satu itu. Ya. Yang kedua, inimu sedikit banyak pasti udah keserang dalam sini. Karena ada tekanan tadi. Ususnya udah masuk semua. Nah, salurannya terpengaruh nggak? Terpengaruh. Nah, aku kan waktu buka jaringan, itu kan alirkan darah ke sini. Untuk bantu ininya yang sulit on tadi. Nah, di sini udah berebet. Berebet. Mau dialirin banyak, di sini mungkin sudah tidak normal. Saya kan ya mungkin proses. Dulu itu masih muda ya, masih muda lah, belum menikah itu keras. Emang tak pikir-pikir dari awal itu keras. Mungkin karena saya suka gini. Mainan tangan. Iya. Sejak muda. Saya itu udah
24 lah Kak. Itu kan tak rasakan. Jadi akibat begini canduannya tuh lemes. Jadi lemesan. Nah, jadi kenapa begini bikin cepat muncrat ya kan ya. Begini cepat muncrat karena apa menurutmu? Paksaan, dipaksa. Kalau menurut saya sih, maksudnya paksa untuk memuaskan toh. Kalau versiku ya, kenapa ini bikin jadi cepat muncrat? Karena kamu gaspol. Entah dipaksa, entah tidak. Kan kadang kan nggak maksa juga. Pokoknya enak aja, refleks ya. Dalamnya di-loss. Nah, tidak terkontrol itu, yang membiasakan diri tidak terkontrol itu, yang bikin remmu kayak karatan, akhirnya nggak fungsi. Kalau nggak fungsi, akhirnya nggak bisa berlaku seperti klep. Kemudian karena nggak terkontrol itu, yang rusak nggak cuma yang karatan tadi, yang dipakai untuk menahan laju, tapi juga onderdilmu, koyok mereteli akhirnya ini. Lemesnya dari mana? Ini kan dalamnya banyak pralonnya. Sorry, ini kan pralon. Dalamnya kan banyak selangnya. Ya bayangin sih, selang yang kayaknya dimain-mainin kayak gitu. Kira-kira luar gak? Jadinya begini. Belum lagi sensitivitasnya memudar. Buorosepol. Keluarnya udah berapa lama? Hernianya dari kecil. Hobinya jajan, sehingga pilih-pilih. Nih, nggak cuma sampean tok soalnya. Pasienku banyak yang seperti sampean. Aku jajan, tapi aku pilih-pilih supaya nggak kena penyakit gitu kan. Pilih-pilihmu kayak apa? Aku nggak mau ambil perempuan yang tarifnya 400-an, 500-an. Aku cari yang 1 jutaan. Karena yang 400-an, yang ratusan paling sering dipakai. Aku cari yang 1 jutaan. Nah, ada pasienku yang kaya raya. Aku kalau book cewek 10-an. Cewek satu tuh tarifnya 10-an. Karena aku pengen yang bersih. Kata siapa? Menurutmu tarif 10 juta ya untuk book sudah mahal banget, jarang dipakai. Kalau yang ngebook orang-orang yang lebih kaya dari dia, hancur. Lowernya juga sama. Menurutmu yang murahan 400 atau 500 pasti sering dipakai, ya kan? Itu kan menurutmu. Kalau orang yang, maaf, aku kalau ngomong pedes, tapi pikirin bener nggak? Kalau orang di atasmu diketawain, kamu book segitu kamu bilang bersihan, aku sekali book aja pilihnya yang 25 juta, yang 30 juta. Klienku ada yang sekali book puluhan juta. Sebelum mereka book, bawa ke aku dulu. Aku dikasih banyak. Loh, jangan banyak-banyak Pak. Nggak apa-apa Mbak Ana, biar aku nggak rugi. Bentar lagi cewekku datang. Berapa Mbak Ana? 25 juta. Jadi aku kasih kamu segini, nggak rugi. Dia sekali book segitu. Nah, menurut dia kalau dengar kalimatmu kamu diketawain. Kata siapa? Baru 1 juta kamu bilang bersih. Bookinganku aja puluhan juta ya. Dan tidak jamin. Yang tarif mahal ininya bersih, yang tarif murah Pasti kotor. Ya, alasan apapun, kalau memang kamu takut kena penyakit, ya stop. Aku juga pernah jijik loh liatnya. Kena dibawa ke sini. Pas tak tanya, ini kok kayak gini? Iya, aku hobi jajan. Waduh, males aku beneri orang kayak gitu, rusak-rusakan gitu. Ya, jangan bawa ke sini minta dibeneri, apalagi kalau udah kena. Ya udah nggak usah terapi-terapi, bosok kok korene, males gitu. Operasio, selesai operasi tak kerjakan gratis, wes. Ya, nggak usah bayar. Materi tak kasih, nggak usah bayar aku. Nanti tak terapi gratis, duitmu tak balikin operasio. Nanti tunggu sembuh betul. Apa yang kamu pertimbangkan? Apa lagi? Duitmu tak balikin. Diam. Kenapa Jangan takut? konsultif lah aku. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku dulu juga takut suntik, tapi setelah operasi, setelah sering kali ke dokter, cuma ces aja. Betul ada tak pikir. Cuma enggak tahun-tahun ini enggak. Soalnya situ aku ngerti. Petipol aku ini. Takut suntik. Operasi ku bayang no Gak apa-apa. Maksudnya namanya orang kan beda-beda. Pikiranku saiki, aku ya apa carane nyatno awakku sik, niatne iki, kok lek wis sehat aku enak menikmati baru aku. Beda. Yang sudah kena sampai segitunya, ya, itu kan udah penuh di sini. Hasilnya nggak akan bagus. Hasilnya nggak akan bagus karena
memang ini sudah ganggu. Nah, ini sudah ganggu. Kontribusi darah di sini sudah nggak normal. Aku nggak mungkin bisa maksimal karena areanya nggak dukung. Yang lain-lain nggak tak tolak. Kamu tak tolak kenapa? Sebenarnya aku kasih, bukan tak tolak, tak kasih saran terbaik. Aku kasihan di usia sekian pemakainya masih jangka panjang. Karena kamu bilang takut untuk operasi, akhirnya datang ke sana, ke sini daripada bingung. Bingung kenapa? Bahasnya ini aku bingung. Bingungnya kenapa? Pedih. Takut karena apa? Buah pedih. Aku mau rumah sakit guys, gak enak mana cuman. Tapi aku punya itikat baik. Pasti tak operasi. Cuma nggak tahu kapan Tuhan ini ngekei aku iki sadar. Tak aku gelas sama nggak berani operasi. Aku nggak pernah olahraga. Udah deh, tak mau kudu gelem olahraga. Kalau nggak mau olahraga ya aliran darahnya nggak. Aku ini penggaweanku. Isuk longgo ngopi malam. Enggak, dari sini lagi. Oke, kamu kan nggak mau olahraga, malas olahraga. Dari sini mau olahraga nggak? Oh, olahraga. Ya gampang, sing ngene-ngene tok ae wis. Berapa menit? Sampai suhu tubuh panas. Aku isuk soalnya tangi jam 10 jam. Wah, alasan tok iki. Iya, aku isuk. Yaudah pemirsa, wis relax. Ini belum tak terapi, ini tak kasih bonus. Ya. Ana mau kerjakan klien dari mana tadi? Ponorogo, mana? Probolinggo ya. Keluhannya loyo. Ya. Loyo ya. Nah, betul. Apa keluhanmu? Loyo. Loyo, apa lagi? Kurang keras. Loyo, lembek, kurang keras, sulit on. Ana mau kerjakan dulu. Jaringannya membantu, jadi kemungkinan besar membaik. Tapi karena dia ada minder juga, terus kurang nyaman juga, terus ada keluhan yang lebih parah juga hernianya. Jadi minta betul-betul nyaman, mohon Anda memaklumi. Bayangkan kalau Anda yang di depan Ana mungkin juga sama ya. Tadi kaget aja. Oke, Ana mau perbaiki. Udah selesai. Ini kasih bonus, tapi dia nggak tahanan, lihat nih tangannya tuh. Nggak popo, nggak lihat, nggak apa-apa. Jadi ketawa. Nah, sengaja Ana live karena dia nggak tahan. Kita kasih bonus ya. Ini kesini aja. Takut keliat. Ini nggak diapa-apain ya, karena sudah selesai. Nggak diapa-apain, bener nggak? Nggak diapa-apain karena udah selesai. Tapi nggak mau bobo. Pengen tahu nih. Nggak mau tidur. Udah selesai dari tadi, udah bercandaan, udah nyerbu Ana. Oh, dia gini terus. Mbak, gini dong. Kan nggak boleh. Terus ya udah, yuk kita live. Nggak mau tidur, padahal keluarnya apa? Bilang, aku tadi kan live sebelum dikerjakan, jadi kamu harus cerita juga hasilnya. Nggak bisa berdiri tegang. Nggak bisa berdiri tegang. Hasilnya gimana? Ini udah selesai. Kamu tak kasih bonus, mau tak kasih. Jangan begini kan orang nggak kelihatan. Lumayan. Apa reaksinya lebih bagus daripada yang kemarin? Dari yang kemarin gimana? Dari sebelum terapi maksudnya, ya. Orang dari tadi nggak mau tidur, udah dilepas dari tadi nggak mau tidur, bahkan dia nggak kuku, nggak mau pulang. Gini-gini dia, nggak mau diem. Udah ada dibilangin kamu nanti tak bilangin pengawal lu, nggak takut katanya. Ini nggak mau tidur dia, tuh. Nggak diapa-apain ya. Keluhannya nggak mau bangun, susah bangun gitu ya. Udah kesana kesini yang katanya di WC tangi manukmu, gak ada reaksi 2 kali ya. Nih ya, nggak mau tidur dia. Udah selesai. Ini kondisi nggak maksimal. Nah, habis ini ya kasih bonus. Cerita dulu. Kamu remnya tadi tak benahi untuk supaya nanti kalau membaik itu nggak ngeslong. Gimana soal remmu? Bagus, terus di apa ya, kayak di terapi olahraga, dipijat biar saluran darahnya biar
berjalan lancar. Hasilnya masih pasien Probolinggo ya kamu? Iya. Hasilnya badan lemes, mungkin karena nggak pernah olahraga. Badan lentur, badan lemes. Lentur. Rem kamu ada beda nggak? Beda kayak sebelumnya. Tapi dia nggak ngeluhkan remnya ya, gasnya. Cuma nanti takutnya kalau gasnya membaik, remnya ngeselong jadi dibenerin. Untuk ininya udah tak beneri, udah tak ulang-ulang sampai dia, Mbak Ana pipis dulu ya, pipis dulu karena takut nggak kuat gitu. Untuk hasil inimu gimana kira-kira setelah dikerjakan? Lebih baik dari sebelum diterapi. Semoga kedepannya lebih baik. Wis ya, udah ya, Ana mau kasih bonus. Kalau nggak di live, nggak mau diem, sengaja di live, nggak tahan. Tak kasih bonus ya. Ini kesini aja, takut keliat. Ini nggak diapa-apain ya, karena sudah selesai. Nggak diapa-apain. Bener nggak? Nggak diapa-apain karena udah selesai. Tapi nggak mau bobo. Pengen tahu nih. Nggak mau tidur. Udah selesai dari tadi, udah bercandaan, udah nyerbu Ana. Oh, dia gini terus. Mbak, gini dong. Kan nggak boleh. Terus ya udah, yuk kita live. Nggak mau tidur, padahal keluarnya apa? Bilang, aku tadi kan live sebelum dikerjakan, jadi kamu harus cerita juga hasilnya. Nggak bisa berdiri tegang. Nggak bisa berdiri tegang. Hasilnya gimana? Ini udah selesai. Kamu tak kasih bonus, mau tak kasih. Jangan begini kan orang nggak kelihatan. Lumayan. Apa reaksinya lebih bagus daripada yang kemarin? Dari yang kemarin gimana? Dari sebelum terapi maksudnya, ya. Orang dari tadi nggak mau tidur, udah dilepas dari tadi nggak mau tidur, bahkan dia nggak kuku, nggak mau pulang. Gini-gini dia, nggak mau diem. Udah ada dibilangin kamu nanti tak bilangin pengawal lo, nggak takut katanya. Ini nggak mau tidur dia, tuh, nggak diapa-apain ya. Keluhannya nggak mau bangun, susah bangun gitu ya. Udah kesana kesini yang katanya di WC tangi manukmu, gak ada reaksi 2 kali ya. Nih ya, nggak mau tidur dia. Udah selesai. Ini kondisi nggak maksimal. Nah, habis ini ya kasih bonus. Cerita dulu. Kamu remnya tadi tak benahi untuk supaya nanti kalau membaik itu nggak ngeslong. Gimana soal remmu? Bagus, terus di apa ya, kayak di terapi olahraga, dipijat biar saluran darahnya biar berjalan lancar. Hasilnya masih pasien Probolinggo ya kamu? Iya. Hasilnya badan lemes, mungkin karena nggak pernah olahraga. Badan lentur, badan lemes. Lentur. Rem kamu ada beda nggak? Beda kayak sebelumnya. Tapi dia nggak ngeluhkan remnya ya, gasnya. Cuma nanti takutnya kalau gasnya membaik, remnya ngeselong jadi dibenerin. Untuk ininya udah tak beneri, udah tak ulang-ulang sampai dia, Mbak Ana pipis dulu ya, pipis dulu karena takut nggak kuat gitu. Untuk hasil inimu gimana kira-kira setelah dikerjakan? Lebih baik dari sebelum diterapi. Semoga kedepannya lebih baik. Wis ya, udah ya, Ana mau kasih bonus. Nah, dia soalnya kalau nggak di live nggak mau diem, sengaja di live. Hadepin ke sana kameranya, ngawur aja ya, orang marah tuh. Dah, ketok nggak? Kak ketok tuh. Oh, aku nggak boleh bilang nih tangannya nih, aku nggak boleh bilang. Duh, ketok, jangan ketok. Belum dia apa-apa nih sekolahnya. Relax, tak maksimalkan dan nggak jadi cek. Udah nggak sini lagi. Lagi kita ulang, gini terus pemirsa. Eling bojomu, udah nikmati. Relax. Orang tadi yang tak kerjakan terakhir kan tak ulang-ulang. Tanganmu bro. Oh nggak boleh bilang. Ini dia. Tanganmu bro. Karena sempat terapi yang katanya di Jakarta tuh pengawalku datang. Karena sempat terapi di Jakarta dan
plus gini, akhirnya dia gitu bawaannya tuh. Nih tangannya tuh, ditarik sama dia. Udah ya, gampang. Nih diingat-ingat. Udah, Kak ketok toh? Ya. Tarik. Relax. Nih ya. Cara bikin maksimal. Tak ulang lagi. Nikmatin, diingat-ingat caranya. Nih. Kalau pakai pelumas, kalau enggak kayak tadi. Ya. Pandanganmu kok. Aduh, nih. 1. Ya. Kedua ini. Sampai? Bukan. Menjaga aku. Dia tahu dari jauh. Kalau aku gak percaya, aku tuh ada yang jaga. Kalau kamu punya indra keenam, wes masuk ke situ, lihatan siapa aja. Gak percaya. Gak usah lihat. Ini situ ada, sini ada. Aku ngapain bohong? Nih ya, kayak gini. Ya. Habis ini. Baik yang nggak bisa bangun ataupun bangunnya kok lemah, ini caranya. Kalau sudah ini, wes nggak mungkin nggak berdiri. Meskipun keluhanmu nggak bisa bangun pun pasti bangun. Nggak bisa kan, remnya tak beneri. Meskipun rasanya di ujung nggak akan. Tak pancing, nggak akan. Cuma rasanya kayak mau begini, tapi nggak. Loh enggak, kamu terapi kesini bukan untuk gini. Bukan, itu nanti pulang di rumah ya. Nih, tak peras ya nggak akan. Wah, aku ya gak kalah pinter. Kamu meskipun mengeluhkan gasnya, remnya tak beneri dulu. Supaya saat keenakan di sini nyantol. Eling bujomu. Oke pemirsa, malam ini bersyukur ketemu Mbak Nana. Yang khusus cowok, jangan malu-malu. Thanks, selamat malam. Loh hasilnya apa bersyukur toh? Hasilnya memuaskan. Semoga nggak kembali lagi. Gak apa-apa, orang nggak tahu kamu. Ngapa sih enggak? Kalau nggak di live kamu bangun melulu. Enggak, udah selesai ini terapinya. Ini supaya kamu nggak perlu cek-cek lagi. Enggak, suruh matiin pemirsa, matiin dong gitu. Jangan toh, biarin. Gak apa-apa. Nah, sekarang ya, kamu pengen maksimal? Nah, kita bikin maksimal. Nggak boleh kelojotan. Tangannya diem. Tangannya diem. Nikmati aja. Tak bikin maksimal. Enggak, relax, nikmati. Tangannya diem. Oh, bukan nggak bisa relax, kamu nggak bisa grepe-grepe. Kak, kalau nggak tak live kamu enggak. Dah? Enggak. Ya ini nikmati udah. Bayang apa? Anggap nggak live. Tidur, nikmati. Nikmati tuh tangannya nggak gini. Nah, udah nikmati. Udah, nikmati ya. Udah, merem. Nikmati ya. Gak apa-apa, kamu mau lihat aku pandanganmu kayak apa, gak apa-apa, aku udah biasa. Relax. Kamu nikmati. Kamu mau bilang gak maksimal? Nah, gak maksimal. Kalau nggak live, memang lebih maksimal lagi karena secara psikologis kamu enggak, kamu nggak bisa nahan nih. Enggak. Karena tadi udah, ini cuma ulang. Gak apa-apa, udah nikmatin aja. Ya mau sembuh, ini kamu udah sembuh. Udah ini cuma udah bagus ini. Tangannya naikin. Gini deh. Ya, gini gitu. Apa? Ngapain aku gitu-gitu? Wah, aku bukan terapis namanya kalau kayak gitu. Suruh gini pemirsa. Sama pemirsa aja. Aku nggak mau sama kamu, ntar kamu tambah. Udah
Udah ya, udah bagus ya. Nih, terakhir ya. Nikmati aja udah. Terakhir ya. Rasain. Atur nafasnya. Udah, merem. Nikmati. Mati. Udah, relax. Udah selesai. Udah, bayangin nggak live? Relax. Jangan ada suara apapun. Atur nafasnya. No. Ya. Sudah nggak iloyo lagi ya? Ya. Nikmati. Nafasnya diatur. Iya. Relax. Gak apa-apa. Relax. Nafasnya diatur. Kamu kan pengen maksimal. Santai. Relax. Diatur nafasnya. Tangannya nggak perlu begini. Udah, tak lepas ya. Nikmati. Udah ya, udah bagus ya, nggak perlu cek ya. Keluhannya sulit sekali on, pemirsa. Tolong catat ya, Ana cuma menyajikan manfaat. Apapun pikiran Anda terserah. Tujuan Ana adalah membantu keluhan klien membaik. Merasa membaik nggak? Hah? Iya. Ya. Oke, relax. Nafasnya diatur. Nanti sampai rumah dipakai, boleh. Relax. Jangan gitu-gitu. Kemudian sudah? Iya, mau tak matiin tapi ini juga tak lepas. Udah selesai. Pulangnya ke Probolinggo, pemirsa jauh. Udah? Bukan begini-begini ya. Ini memperbaiki. Dan pemirsa, klien Ana hernia ini. Jadi tindakannya khusus. Udah, rasakan. Nafasnya diatur. Nafasnya diatur. Sudah? Udah beda? Tak lepas ya. Relax. 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 Jangan gitu dong. Beda nggak? Beda nggak? Beda ya? Udah bagus ya? Nggak perlu cek ya? Nggak perlu cek. Jadi tadi pemirsa, Ana tawarkan untuk datang lagi. Relax dong. Yuk. Ana tawarkan untuk datang lagi untuk cek sekali lagi gratis. Tapi berhubung membaik di tempat seketika, nggak tahu komentar dia gimana. Gimana komentarmu? Kalau aku bilang membaik di tempat dan seketika, bener apa salah? Bilang. Bener apa salah? Bener. Jadi nggak perlu cek lagi. Tadinya ditawarin cek gratis ya pemirsa. Ya, bisa dibilang normal. Kamu tinggal merawatnya dengan baik. Caranya udah diajarin ya, berulang kali. Boleh kelanjutan. Ini terapi yang sebenarnya ya pemirsa, untuk keluhan intens, sulit memiliki momongan, tidak bisa bangun sama sekali ataupun cepat kalah. Jangan berpikir apapun, jangan berpikir negatif, tapi andai kata Anda berpikir negatif pun itu hak Anda ya. Tujuan Ana adalah memberikan yang terbaik, memperbaiki apa yang dikeluhkan. Saat Anda memang harus Ana sakiti, akan Ana sakiti ya. Tadi sakit nggak? Sakit banget. Ya, jadi kalau memang harus sakit ya Ana sakitin, karena ada jalur yang buntu, otot yang mengeras, saluran yang menyempit, sehingga membuat saluran darah di sini nggak lancar, dia sulit bangun. Itu dulu live Ana. Karena klien gelisah, jadi Ana terpaksa totok titik tertentu supaya diam, gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Segera pulang karena kamu jauh, aku juga prepare untuk istirahat. Kamu tahu sendiri, WA aku ratusan nggak sempat balas ya. Itu dulu pemirsa ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam sehat, jangan lupa berolahraga. Pesan untuk klien supaya tidak seperti ini.
banyak-banyak olahraga dan jangan sering onani. Dia akibat begini jadi sulit bangun. Udah coba kemana-mana, zong, kata dia begitu ya. Ada satu yang berhasil tapi tambah begini. Nah, kalau di sini no ya. Sebisa mungkin Ana tahu kok nanti apa yang harus Ana lakukan saat Anda gelisah, nggak kuat. Ana tinggal totok, tak aja, langsung diem, langsung tenang gitu ya. Resepnya ya tadi ya. Ya, jadi jangan khawatir saat di sini gelisah, wah nanti gini, takut gini, enggak. Kendalinya di sini. Ana cukup tak diem sudah ya. Terima kasih banyak. Salam.